Ibu Bapak Ismargono SPI MPD, yang saya muliakan Ustazah Nurlailatul Bisriyah SAG, yang saya hormati Haji Asmaroni MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia kita semua dikumpulkan dalam perayaan Isra Mi'raj. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya, Jepita Sari, untuk memandu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus acara songsong Ramadan dan doa bersama untuk ujian kelas 12 semua jurusan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 6 yang telah memberi izin sehingga terlaksananya acara pada hari ini. Begitu juga para pembina Rohis beserta pengurusnya, serta rekan-rekan sekalian yang telah berjuang pada hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Rohis, sambutan dari pengawas, guru agama sekota Bandar Lampung, sambutan dari Kepala SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Yang keempat, mahlul qiyam. Yang kelima, doa. Yang keenam, acara inti. Dan yang ketujuh, penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh taruna kita Murfi. Kepadanya kami persilahkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البشير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا حلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui.
dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari 2 kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman. Sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Rolis, yaitu Saudara Arya. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara doa bersama untuk kelas 12 memperingati Isra wal Mi'raj dan Song-Song Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya dan sahabatnya dan seluruh umat yang mendapatkan syafaat dan di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 6 Bandar Lampung, Pak Ismar Gono SPI MPD. Yang kami hormati pengawas Kemenak Bapak Haji Asmaroni MPD, yang sama-sama kami mengiyakan penceramah kita kali ini, Nur Hayang atau Bisria SAG. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas dan Babinsa Kecamatan Teluk Betung Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan beserta staf tata usaha dan rekan-rekan panitia dan pengurus rohis serta taruna-taruni SMK Negeri 6 Bandar Lampung yang selalu saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan Allah selalu lipat gandakan pahalanya dan selalu menjadi amal jariah yang bernilai
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul 3 tujuan mulia ini. Yang pertama, kita berdoa bersama untuk kelas 12 yang dimana akan menghadapi ujian, dan mudah-mudahan melancarkan dan mudahkan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang dimana peristiwa yang sangat luar biasa yang mengajarkan kita tentang keimanan dan ketakwaan dan pentingnya salat sebagai tiang agama. Yang ketiga, kita menyambut bulan suci Ramadan yang berharga, yang berkah, dan seharusnya kita persiapkan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Semoga melalui acara ini kita dapat mengambil pelajaran berharga dan semakin meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen ini sebagai ajang introspeksi diri dan memperbaiki diri serta meningkatkan semangat dalam beribadah dan berbuat baik. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan penyelenggaraan selama kegiatan dan juga salah kata dalam sambutan ini. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Rohis yang telah menyampaikan sambutannya. Adapun sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini akan diwakili oleh Haji Asmaroni, MPD. Kepadanya kami persilahkan. Cik satu. Daun salam di dalam lemari. Yang jawab salam cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi' pun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Kepala SMKN 6 Bandar Lampung, Bapak Ismar Gono, SPI MPD. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustazah Nurlailatul Bisriyah SAG yang sudah hadir. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Komite beserta pengurusnya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Babin Kaptimas dan Babinsa Kecamatan Truk Betung Timur. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di SMKN 6 Bandar Lampung. Kita doakan bersama mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan rizkinya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan yang solehah. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Emang ada ya Pak?
Ada yang jomblo? Enggak, dulu enggak ada yang jomblo. Oh. Ya. Bukan taruna dan taruni, bukan. Nanti kalau taruna dan taruni ya. Ya. Yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, taruna dan taruni SMKN 6 Bandar Lampung. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dikuatkan iman dan Islamnya, diberkahi dalam hidup dan kehidupannya. Mudah-mudahan cita-citanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita hingga kesempatan pagi hari ini kita telah sama-sama hadir di SMKN 6 Bandar Lampung dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus song-song Ramadan dan doa bersama. Mudah-mudahan niat dan langkah baik kita semua tentunya akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, perkenalkan dulu, nanti nggak kenal nanti. Ya, kalau nggak kenal nanti nggak sayang katanya. Kalau sudah kenal pasti sayang. Bapak Ibu, saya adalah pengawas pendidikan agama Islam Kota Bandar Lampung, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa sempat hadir di SMKN 6 Bandar Lampung. Sejak tanggal 1 November 2024 yang lalu, saya menggantikan pengawas SMKN yang purna bakti, yaitu Bapak Suhabsi. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung untuk menjadi pengawas SMK di Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan nanti ini adalah awal pertemuan kita, mudah-mudahan nanti silaturahmi kita tetap terjaga. Dengan silaturahmi kita tetap terjaga, insya Allah rizkinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, taruna dan taruni yang Bapak cintai, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Sekolah SMKN 6 beserta tenaga pendidik dan kependidikan, wabil khusus guru pendidikan agama Islam yang sudah menyelenggarakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta song-song Ramadan dan doa bersama. Dan ini adalah satu kegiatan Bapak Ibu yang memang wajib, rasanya sudah wajib Bapak Ibu dilaksanakan setiap sekolah. Kenapa? Karena pendidikan karakter anak-anak kita itu harus ditanamkan sejak dini. Wabil khusus ini anak-anak kita taruna dan taruni akan melangkah ke jenjang selanjutnya. Maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan kita yang sekarang itu ada 7 pembiasaan Bapak Ibu. 7 pembiasaan itu adalah karakteristik anak-anak kita. Yang pertama adalah bangun lebih awal, kemudian beribadah. Bapak Ibu, kalau kita sudah membicarakan masalah bangun lebih awal dan beribadah, tentunya ini adalah sentuhannya kepada kita semua. Kenapa? Karena dengan kita bangun lebih awal, kemudian kita beribadah,
artinya bangun dan sholat subuh. Ini wabil khusus nih yang taruna-taruna. Ya. Mau cita-citanya tercapai? Mau nanti kelak punya pasangan hidup yang soleh dan yang solehah? Benar? Ya. Kalau memang mau cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak pesan, jangan pernah tinggalkan sholat subuh secara berjamaah. Kuncinya cuma itu. Maka Pak Menteri itu berharap, Bapak Ibu, supaya anak-anak kita bangun pagi sholat subuh. Coba bayangkan, ada sebuah hadis yang mengatakan, sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih besar, lebih mulia daripada isi dunia dan seisinya. Gak kebayangkan? Siapa orang kaya itu? Orang kaya adalah orang yang bangun subuh, bangun sebelum subuh, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Ya. Apalagi kalau setelah sholat subuh tidak tidur lagi. Setelah sholat subuh kemudian ngaji minimal 5 ayat. Habis itu baru siap-siap berangkat sekolah. Siap? Insya Allah. Ya, ini pesan yang pertama. Ya. Kemudian pesan yang kedua. Karena ini adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Kunci sukses dunia dan akhirat adalah jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Sekali saja kalian meninggalkan sholat, maka Masya Allah, ya, itu nanti kalian akan terbiasa meninggalkan. Ya, Allah saja kalian tinggalkan, apalagi manusia. Artinya kalian tidak takut dengan Allah yang menciptakan kita. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian kata Imam Ghazali, ada biar kita khusyuk, ada 3 titik. Ya, 3 titik biar kita khusyuk. Ketika kita takbiratul ihram. Coba takbiratul ihram itu kayak seperti apa? Ya, takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ya, ketika takbiratul ihram ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau khusyuk, ingat kita kepada Allah. Ya. Ingatnya saat takbiratul ihram. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Fatihah, begitu ketemu dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita khusyukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Imam Ghazali, ketika at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatulillah dan seterusnya, begitu asyhadu an la ilaha illallah, khusyukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan wailun lil musallin, neraka wel untuk orang yang sholat. Bagaimana neraka wel untuk orang yang sholat? Sholatnya main-main. Apalagi nih sholat tarawih nanti. Bentar lagi Ramadan. Taruna dan taruni biasanya ketawa cikakak cekikik. Ya, ini tapi alhamdulillah di sini insya Allah enggak. Ya. Jangan sampai kita dapatnya wailul lil musallin, neraka wel untuk orang yang sholat. Sholatnya adalah sholat yang main-main. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum sujud, dia sudah sujud.
Imam belum mengucapkan waladhdallin, dia sudah amin. Imam belum salam, dia sudah kabur. Nah ini, ingat. Ya. Nah anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya yaitu kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan sudah di depan mata. Insya Allah 22 hari lagi kita akan puasa. Ya, sebentar lagi. Kata Rasul, ada 4 orang yang dirindukan surga, 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian, coba gemar membaca Al-Quran. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Di sini ada yang hafal Al-Quran juz 30 ada? Angkat tangan coba. Ada? Ada? Coba angkat tangan. Nah, ketua Rohis mungkin ya. Mana ketua Rohisnya tadi? Rohisnya mana? Neng? Hafal juz 30? Hah? Nggak hafal? Ada yang hafal juz 30? Mau dikasih hadiah? Mau dikasih hadiah sama guru agamanya? Ada yang hafal? Mana? Sama namanya? Ya. Minimal anak-anakku sekalian, ya kalian ini nih yang taruna-taruna bakal jadi imam, ya. Minimal hafal dari Atin sampai An-Nas. Ya. Ada yang hafal? Dari Atin sampai An-Nas? Ya minimal. Karena kalau nanti jadi imam tarawih, itu aja yang dibaca. Masa yang mau dibaca kulhu terus? Ya rokat pertama kulhu Allahu ahad, rokat kedua kulhu Allahu ahad. Masa itu terus? Ya. Nah, jadi insya Allah nih ya, mulai gemar membaca Al-Quran. Ya, nanti di bulan Ramadan kata guru agamanya, siapa yang hatam hatam di bulan Ramadan, dari mulai saat tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, kemudian dia hafal sampai hatam Al-Quran, membaca Al-Quran 30 juz, maka dia akan dapat hadiah. Nah, nanti disiapkan oleh kepala sekolahnya. Insya Allah dapat hadiah, nggak rugi nggak Bu? Insya Allah nggak rugi. Pahalanya akan ngalir juga kepada kita. Ya. Tapi anak-anak ini jarang baca Al-Quran, bacanya WA, bacanya WhatsApp, bacanya Android, ya, bacanya media sosial, ya Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ya. Tapi insya Allah nanti ke depan akan pembiasaan mengaji Al-Quran. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, taruna dan taruni, bahwa surga itu rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ingat nih, sudah besar-besar semua, jangan pernah sengaja batal puasa, ya. Kalau lupa nggak apa-apa, ya. Habis sholat subuh, tidur, kemudian bangun-bangun jam 10. Ya, bangun-bangun jam 10, kemudian ke dapur ngelihat masih ada sayur. Dimakan, habis 1 piring, bahkan nambah. Kata emaknya, ini siapa ini yang habis makan ini? Saya. Kok kamu makan ini kan puasa? Wah lupa. Tapi lupa habis 2 piring. Walaupun 2 piring tetap aja kalau lupa, kalau memang lupa nggak membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau sengaja lupa-lupaan, maka puasanya tidak bisa tergantikan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala SMKN 6 Bandar Lampung beserta jajarannya atas terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di SMKN 6. Dan saya juga berharap nanti di bulan Ramadan, karena memang SKB 3 menterinya sudah keluar, baik itu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, bahwa kegiatan yang ada
di sekolah untuk diterapkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka insya Allah mudah-mudahan ini tetap berjalan kegiatan keagamaannya. Dan insya Allah nanti disiapkan jadwalnya untuk pesantren kilatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan insya Allah di dalam waktu dan kesempatan yang lain kita akan bisa bertemu kembali. Ini saja berenang-renang ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Asmaroni MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang ketiga, yaitu dari Bapak Kepala SMK Negeri 6, yang diwakili oleh Bapak Hasanuddin. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya melanjutkan sambutan saya ini. Saya mohon maaf kepada semua kita yang hadir. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Bandar Lampung yang saya hormati, yang terhormat pengawas pendidikan agama Islam Kota Bandar Lampung yang sempat hadir pada siang hari ini, dan saya hormati penceramah kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu Ibu Hajah Nur Lailatul ya, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 6 Bandar Lampung yang saya hormati, Bapak Babinsa dan Babin Kamtib Kecamatan Teluk Bedung Timur, khususnya Kelurahan Sukamaju yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, kawan-kawan komite SMK Negeri 6 yang sempat hadir pada pagi hari ini juga yang saya hormati, anak-anakku taruna-taruni SMK Negeri 6 Bandar Lampung, mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 3, dari semua jurusan yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingganya kita masih bisa hadir dalam acara pagi hari ini, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Yang kedua Songsong Ramadan, dan yang ketiganya adalah doa bersama, wabil khusus ditujukan buat kakak-kakak kalian semua, taruna-taruni yang angkatan ketiga, yang di kelas 3 ya, yang kelas 12 sekarang. Salawat salam biasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku penegak sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin dan anak-anakku taruna-taruni SMK Negeri 6 Bandar Lampung yang Bapak hormati, sedikit saja pada kesempatan pada pagi hari ini yang akan Bapak sampaikan. Pertama, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa saya menyampaikan sambutan ini mewakili Kepala SMK Negeri 6 Bandar Lampung, yang kebetulan beliau pada pagi hari ini ada agenda yang harus diikuti dan tidak boleh ditinggalkan pada kesempatan dan di tempat lain. Oleh karenanya beliau berhalangan untuk hadir membersamai kita pada siang hari ini, dan beliau bermandat kepada saya. Yang keduanya, saya sedikit sampaikan bahwa alhamdulillah Bapak pengawas bahwa SMK Negeri 6 ini untuk kegiatan Islam khususnya alhamdulillah rutinitasnya sudah kami laksanakan, Bapak. Jadi dari mulai kegiatan apapun bentuknya, yang namanya kegiatan Islam, hari besar Islam itu tetap kami laksanakan dalam kondisi apapun, alhamdulillah. Kemudian sedikit saja yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada anak-anakku taruna-taruni yang kelas 12 sekarang dari semua jurusan yang ingin mengikuti ujian akhir, tidak lain dan tidak bukan harus punya cita-cita ingin lulus menjadi yang terbaik, harus menjadi siswa-siswi taruna-taruni yang terbaik. Ya, kuncinya nggak gampang. Untuk jadi lulus terbaik itu nggak mudah, tidak gampang. Tolong dengarkan sebentar ya, sedikit saja. Bapak ini jarang untuk menyampaikan itu, jarang ya. Tapi mudah-mudahan ini pertemuan yang pertama, tapi kesannya juga yang bukan yang terakhir ya, khususnya buat anak-anakku yang kelas 3 sekarang. Untuk menjadi yang terbaik itu tidak mudah anakku ya, tapi juga tidak sulit buat kalian untuk mendapatkannya. Kuncinya cuma satu, belajar dengan tekun, belajar dengan baik. Itu saja. Kalau kita sudah malas untuk belajar, jangan harap sehebat apapun kita, sebaik apapun orang tua kita, sehebat apapun guru kalian semua yang sudah memberikan materi kepada kita semua, niscaya dan percaya nilainya tidak akan lebih baik dari apa yang anak-anakku cita-citakan ya. Kemudian bertepatan dengan kegiatan kita hari ini, sengaja Bapak agak keluar ini, katanya Bapak lebih pendek daripada podiumnya ini. Iya, jadi maka Bapak keluar ya. Sengaja sekolah mengambil kegiatan hari ini adalah peringatan, bukan memperingati. Peringatan itu artinya buat kita, ya nak ya. Bukan untuk siapa-siapa peringatan itu. Peringatan itu untuk kita. Peristiwa Isra Mi'raj itu tentang sholat. Tentang sholat. Jaga sholatmu. Perbaiki sholatmu. Niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Itu kata Allah itu. Bukan kata Pak Hasan, bukan. Ya. Jadi kuncinya di samping kita belajar yang baik, satu, yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Perbaiki sholatmu,
niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Yakin itu nak? Ya. Kalau nggak percaya, buktikan mulai hari ini. Ya. Kalau tidak percaya, ada yang belum percaya, buktikan mulai dari hari ini. Kalau sholatnya masih sering main-main, ya, masih asal-asalan, masih karena takut, coba dirubah hari ini, mulai hari ini. Buktikan, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya, bisa ya? Janji nak ya? Mau memperbaiki sholatnya? Insya Allah. Itu satu. Bukan kata siapa-siapa, kata Allah. Allah berjanji manakala kita sudah memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ya. Kemudian yang kedua tentang songsong Ramadan. Rajab sudah berlalu, sekarang Sya'ban sudah masuk di tanggal ke-8, hari ke-8 di bulan Sya'ban hari ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Pengawas tanggal 22 hari lagi lebih kurangnya kita masuk 1 Ramadan. Oleh karenanya orang masih sering bilang Ramadan itu adalah bulan pembelajaran. Kita rubah nak sekarang. Ya. Jangan Ramadan kita jadikan pembelajaran, belajarnya sekarang. Ya. Masuk Ramadan bukan lagi belajar. Ya. Tapi sudah ujian, menguji diri. Masuk Ramadan, uji diri kita masing-masing. Yang masih nggak mau sholat, ya itu saja. Kemudian buat anak-anakku yang kelas 12 ataupun yang kelas 3, mohon nanti sekali lagi perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Itu saja kepada semuanya anak-anakku, lebih kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hasanuddin yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, doa bersama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Adi Muhayyad SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, sebelumnya mari kita sejenak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita doakan kakak-kakak kalian yang akan menghadapi ujian, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan nilai lulus yang maksimal. Juga kita berbelasungkawa atas meninggalnya ananda kita, yaitu Rian Suprianto Sihombing. Ya, mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan orang tua daripada ananda kita Sandi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dan tentunya keluarga beliau pun diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين
وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Syakur, rasa syukur kami panjatkan kepadamu, teriring salawat dan salam atas Rasulmu. Ya Allah, pada hari ini Jumat 7 Januari 2025, kami berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jalan agar kami tetap bersyukur apa yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada ibu bapak kami, supaya kami dapat berbuat amal yang soleh yang senantiasa Engkau ridhai. Ya Allah, kami bertobat kepadamu dan berkenan kiranya Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, ya Sabur, Engkaulah Tuhan yang mulia dan penuh dengan kesabaran. Kami menyadari bahwa dalam mendidik dan mencetak generasi yang soleh dan cerdas tentu membutuhkan proses dan tantangan yang begitu besar. Untuk itu ya Allah, berilah kami dan anak-anak kami kesehatan lahir dan batin. Tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam mentransfer pengetahuan dan mendidik taruna-taruni kami menuju kecerdasan, menuju kebaikan dalam naungan ridha-Mu. Ya Allah, ya Razzaq, berkenan kiranya Engkau tambahkan rizki dan ilmu kepada kami, serta kepada anak-anak didik kami, khususnya anak-anak kelas 3, anak-anak kelas 12 yang akan menghadapi ujian tahun ini, sehingga mereka dapat menyelesaikan ujiannya dengan benar, dengan jujur, dan lulus dalam naungan ridha-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurlailatul Bisriyah. Namun sebelumnya, marilah kita saksikan dahulu penampilan Hadroh SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa yahdiyaka siratum mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haris alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw
warahmatullahi wabarakatuh. Cermek buat cermek tapi sayang batangnya semplang. Ulang, orang kompak. Cermek buat cermek tapi sayang batangnya semplang. Rame mah rame, ini yang hadir tapi salam. Sayang jawab salam kurang kompak. Yuk yang kompak, biar kompak satu nada seirama. Menggelegar ke angkasa, masuk ke lunglung sukma. Denyut-denyutan di dalam dada, jangan hanya melihat saya, Ustazah Nur Laila. Saya ulangin lagi salamnya boleh? Haji Sulam mainan gergaji. Yang jawab salam kompak, mudah-mudahan nantinya naik haji. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarram yang saya hormati dan yang saya muliakan, Kepala Sekolah SMKN 6 Bandar Lampung, nggih menika Bapak Ismargono SPI MPD, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur barokah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada seluruh wakil kepala sekolah SMKN Bandar Lampung, ketua komite beserta pengurusnya, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada seluruh dewan guru, bapak guru, ibu guru SMKN 6 Bandar Lampung, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan panjang umur barokah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Bapak Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam, beliau dari Kementerian Agama Provinsi Lampung, inggih menika Bapak Haji Asmaroni MPD. Mohon maaf nggih Pak, kula teng mriki dan duduk di atas bangku, ndak apa-apa ya. Mohon izinnya bapak-bapak semua. Mudah-mudahan Bapak Haji Asmaroni diberikan kesehatan panjang umur barokah.
Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas Kecamatan Teluk Betung Timur. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, barokah. Dan yang selalu saya banggakan dan yang saya cintai, adik-adik, siswa-siswi, taruna-taruni SMKN 6 Bandar Lampung dan seluruh para jombloan-jomblowati. Ada nggak yang jomblo di sini? Mana yang jomblo, coba tunjuk tangan. Ternyata cuma hanya beberapa yang jomblo. Ya Allah, mana di belakang ada yang jomblo. Ya, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, barokah. Amin Allahumma. Halo. Jomblo itu bukan berarti tak laku, tetapi jomblo karena kamu mampu menjaga kehormatanmu. Karena itu, kalau kamu serius dengan aku, ini bagi yang jomblo, kalau kamu serius dengan aku, belajarlah yang sungguh-sungguh, kejar cita-citamu, baru bilang I love you. Cocok? Cocok apa cocok? Jadi kita harus bangga, jangan kita ya. Nanti yang nggak jomblo nggak terima. Jadi yang jomblo harus bangga. Bahkan jomblo itu bukan sesuatu yang hina. Betul apa enggak? Jomblo itu ibarat bendera merah putih. Walaupun berkibar sendirian di atas, tetapi dia akan selalu dihormati. Ya Pak ya. Maka itu, ini para adik-adik. Halo. Masih semangat? Ketuk nopo pisang goreng sampun ngantuk nopo dereng? Dereng deh. Silakan sambil dimakan snacknya, sambil diminum minumannya. Nggak ada ya? Kasihan deh. Ya, maka itu adik-adik semuanya tetaplah menjadi pribadi yang bahagia meskipun jodoh entah kemana. Dan tetaplah berjuang meskipun tidak punya ayang. Betul apa enggak? Dan tetaplah hahaha meskipun jodoh masih misteri ilahi. Karena bagi seorang santri, bagi seorang murid, mencari ilmu itu adalah prioritas. Lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Karena kalau aku tanpa ilmu, aku tidak bisa apa-apa. Tapi kalau aku tanpa kamu, aku bisa apa-apa. Betul apa enggak? Oleh karena itu, ayo semuanya adik-adik siswa-siswi nggak usah mikirin kalau masih jomblo. Nggak apa-apa. Ya Pak Haji ya. Yang penting belajar dulu. Kalau sudah jadi orang sukses, baru bilang I love you. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, juga Maha Bijaksana tak pandang waktu dan suasana, yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua pada siang hari ini dapat berkumpul bersama, dapat duduk bersama di majlis ilmu, majlis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat wal afiat.
Maka itu kita harus bersyukur dengan kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitabnya, ketika kita bersyukur, syukur itu tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur itu apa? Asyukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillah wa ijra'ul amwali fiha. Syukur itu adalah dengan kita mengoptimalkan, menggerakkan seluruh anggota badan kita, menggerakkan seluruh jiwa raga kita di jalan yang Allah ridhoi. Maka itu hari ini dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Gusti Allah. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sang umat yang patuh dan setia sampai titik darah penghabisan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang memperoleh syafaat fitini wa dunya hattal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu serta adik-adikku sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bersyukur. Saya berterima kasih khususnya kepada panitia, kepada Dewan Guru yang sudah mengundang saya bisa silaturahim di sekolah SMKN 6 Bandar Lampung. Mudah-mudahan silaturahim saya membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma. Saya senang melihat semangatnya adik-adik semua hari ini. Halo. Hai. Hai hai halo. Masih semangat? Saya senang melihat semangatnya adik-adik hari ini. Sama-sama kita menggerakkan jiwa raga kita. Hari ini kita duduk di majlis yang penuh barokah ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai apa? Sebagai penguatan keagamaan kita. Di SMKN 6 Bandar Lampung hari ini alhamdulillah melaksanakan kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj ini sebagai penguatan keagamaan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bertambah keilmuannya, bertambah manfaatnya, bertambah mahabbahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dari peringatan ini nantinya Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua semakin menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah biridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah saya paling senang kalau ada anak muda, mudi, siswa, siswi kok seneng duduk di majelis ilmu. Di sini ada rohisnya apa enggak? Ada rohisnya. Ini hadrohnya ya. Hadrohnya bagian dari organisasi rohis. Alhamdulillah di sekolah ini ada rohisnya. Artinya apa? Di sekolah ini ada yang menggerakkan kegiatan yang bersifat keagamaan, yang menambah ilmu keagamaan kita. Betul apa enggak? Karena apa? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwasanya wa innama syaraful ilmi, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu, ya, orang yang menuntut ilmu itu sangat mulia. Wa innama syaraful ilmi, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Itu kedudukannya menjadi wasilah untuk kita mencapai kebaikan dan ketakwaan. Alladzi yastahiqu bihal mar'ul karamata indallah wasa'adatal abadiyah. Dan ilmu itu, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu adalah suatu hal yang akan mengantarkan kita manusia, yang akan mengantarkan kita sebagai hamba Allah untuk memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah, wasa'adatal abadiyah, dan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik, kalau pengen sukses di sekolah, bukan hanya belajar ilmu formal saja, tapi kita juga mempunyai waktu khusus, mempunyai waktu yang istiqomah untuk kita ngaji, untuk kita pergi ke rumahnya kiai, untuk kita ngaji bersama kiai, ngaji bersama Pak Ustadz. Betul apa enggak? Insya Allah kita akan bahagia, sukses, selamat dunia akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu hadirin, siswa-siswi, adik-adik semuanya yang saya cintai. Hari ini kita masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama apa yang menjadi penyampaian sambutan dari Bapak Kemenag kita, ya, sama Bapak Wakil Kepala Sekolah, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Namanya siapa ini? Ayu. Namanya Ayu, wajahnya cantik dan ayu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Dek ya. Hari ini kita memasuki bulan yang mulia, dan kemarin kita sudah melewati bulan yang mulia juga, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Itu adalah bulan yang agung, bulan yang istimewa. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai ketika kita hendak memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kita umat Islam dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak membaca doa. Apa doanya? Doanya udah sering kita dengar dari penyampaian ustadz-ustazah kita, dari penyampaian guru-guru kita, dari ngaji-ngaji kita, dari pujian-pujian di masjid. Udah sering doanya kita
doa-doa itu apa enggak? Sering ya? Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Alhamdulillah. Sayangnya hadronya enggak bunyi. Ya. Kenapa ini mas-mas hadronya? Masih semangat apa udah lemes? Ayo, kalau ada sholawat nggak apa-apa, hadronya ikut nado. Senang saja, nanti pokoknya amplopnya kita bagi dua. Sampean amplope. Jadi ketika sudah memasuki bulan yang mulia, kita banyak-banyak doa itu. Ya, kenapa bulan Rajab itu termasuk bulan yang mulia, termasuk bulan yang istimewa? Karena pada bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat agung, peristiwa mukjizat yang luar biasa yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra yang maknanya perjalanan di malam hari. Betul apa enggak? Isra yang maknanya jalan-jalan di waktu malam. Adik-adik misalkan contoh malam-malam disuruh sama emak kalian beli obat nyamuk. Berarti jalannya kalian ke warung namanya Isra. Adik-adik malam-malam pergi ke rumahnya Pak Ustadz mau ngaji, belajar agama, belajar Al-Quran, jalannya adik-adik namanya adik-adik contohnya si Putra. Ada nggak Putra? Mana Putra? Misalkan si Putra malam-malam jalan ke rumahnya Putri, malam minggu jalan ke rumahnya Putri, mau ngapelin Putri. Jalannya Putra ke rumah Putri namanya Isra. Ditanya sempat sama tetangga, Putra kamu mau kemana? Mau Isra. Ya, nah itu Isra artinya perjalanan di malam hari. Mi'raj artinya naik. Dan Isra Mi'raj itu maknanya apa? Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diperjalankannya baginda Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Masjidil Aqsa. Mi'raj dinaikkan ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tempat tertinggi yakni Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Tempat yang paling tinggi di atas langit sana. Tempat yang paling tinggi. Tempat yang sangat istimewa yang tidak ada satu makhluk pun yang diizinkan untuk mengetahui tempat itu kecuali hanya baginda Nabi Muhammad yang dapat mengetahuinya. Masya Allah. Bahkan malaikat Jibril yang mendampingi kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra, ketika Mi'raj, malaikat Jibril tidak bisa sampai masuk ke Sidratul Muntaha. Kata kanjeng Nabi, wahai Jibril, ayo temani aku untuk masuk ke sini. Lalu kata malaikat Jibril, wahai kanjeng Nabi, ngapunten sangat, I am sorry, mohon maaf banget kanjeng Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Ini lam ujawiz
ghairaka inni lam ujawiz hadzal maudu'. Sesungguhnya aku tidak bisa memasuki, aku tidak bisa melewati tempat ini, dan tidak ada satupun makhluk yang diizinkan untuk melewati tempat ini kecuali engkau Muhammad. Masya Allah. Ya Allah, betapa mulianya Kanjeng Nabi Muhammad, betapa istimewanya kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kekasihipun Gusti Allah. Bahkan awal mula Kanjeng Nabi Muhammad pertama menciptakan Nur Muhammad. Kata Allah apa? Laulaka ma khalaqtal aflaq. Jikalau bukan karena engkau, jikalau bukan karena engkau Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Masya Allah. Maka itu kita beruntung, kita bersyukur, kita harus merasa bangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita bangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang spesial. Kita adalah umat yang paling terakhir, tapi besok di hari kiamat para nabi dan para rasul tidak bisa memberikan syafaat untuk umatnya sekalipun kecuali baginda Nabi Muhammad. Kita umatnya terakhir, tapi kita mendapatkan syafaat baginda Rasul paling pertama. Bahkan kita masuk surga paling pertama. Seneng apa enggak? Seneng masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga? Kuncinya cinta kepada baginda Nabi. Ya Pak ya? Cintanya dengan apa? Bangganya kita jadi umatnya Kanjeng Nabi. Kecintaan kita kepada baginda Nabi harus kita wujudkan. Kita ikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Sunnahnya Kanjeng Nabi apa? Sunnahnya Kanjeng Nabi selalu puasa. Puasa Senin, Kamis. Maka kita juga sebagai umatnya harus senang puasa. Bahkan apa? Puasa itu, kalau kata kiai saya, kata guru saya, puasa itu dapat mencerdaskan otak. Maka kalau adik-adik pengen jadi orang sukses, pengen cerdas otaknya, pengen mudah belajarnya, harus mendawamkan puasa. Insya Allah jadi orang sukses. Lalu bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi apa? Kita perbanyak sholawat. Adik-adik ini, teman-teman hadrohnya, tim-tim hadroh ini luar biasa menggerakkan semua teman-teman, siswa-siswinya, sahabat-sahabatnya untuk mencintai sholawat. Jadi kita harus berbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai bukti kecintaan kita, bukti kebanggaan kita kepada umat, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bukti kebanggaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi sayang, halo, hai, sayang 1000 sayang, kalau kita tengok anak-anak muda kita sekarang, ini anak-anak mudanya lebih senang mainan handphone, PUBG-an, betul. Lebih senang main FF-an, Mobile Legends-an, betul apa enggak? Lebih senang chattingan daripada sholawatan. Yang perempuan-perempuan biasanya lebih mengidolakan artis Korea opa-opa daripada mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Coba kira-kira di handphonenya ada
tulisan bergambar Muhammad apa tulisan artis Korea? Apa artis Korea? Hafalnya, punyanya, mengidolakannya Son Joong Ki daripada baginda. Bahkan sampai Pak Haji, ini anak-anak sekolah kadang di sekolah saja di dompetnya ada foto opa-opa Korea. Ya Allah. Ini coba ibu-ibu dewan guru, mohon maaf, silakan dicek di dompetnya anak-anak. Kadang-kadang ada nyimpen tuh foto-foto artis Korea. Pada banyak mengidolakan artis Korea Son Joong Ki daripada mengidolakan Kanjeng Nabi. Padahal kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita buktikan kecintaan kita sehari kita baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad berapa kali? 100 kali. Kalau enggak 100 kali, 1000 kali. Kuat apa enggak? Sebentar 1000 kali. Atau kalau masih belum kebiasa 100 kali lah 100. 100 itu enggak ada 10 menit, enggak ada 5 menit. Halo? Adek-adek kalau habis sholat baca sholawat minimal 20 kali. Sholatnya 5 waktu, berarti sehari kita sudah baca sholawat 100 kali. Insya Allah kalau hari kita, lisan kita dipenuhi dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kita akan dimudahkan urusannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Nabi disebutkan aktsirus sholata alayya sholatakum maghfiratul lidzunubikum watlubulil wasilah wad darajatir rafi'ah fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Perbanyaklah oleh kalian semua, oleh kita semua bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, karena sesungguhnya solawatmu itu dapat menyebabkan diampuninya dosa-dosamu. Dan solawatmu itulah nantinya akan menjadi wasilah untuk memperoleh derajat yang tinggi, karena wasilah saya di sisi Tuhan, saya mendapatkan kedudukan yang mulia. Jadi kita harus perbanyak sholawat. Kita hari ini, siang ini sholawatan, setuju apa enggak? Setuju kita baca sholawat bareng-bareng? Yang hadrohnya siapa apa enggak? Ayo yang hadrohnya mas-masnya, kayaknya kepanasan ya mas ya. Ya Allah, kasihannya. Ya Allah, ya Allah. Mas, enggak apa-apa panas-panas. Banyak keringatnya. Insya Allah air keringat yang mengucur diampuni semua dosanya. Amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala kulli maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
Muhammad? Alhamdulillah. Sehari kita harus baca sholat. Bacanya berapa kali? Habis sholat berapa kali? 20 kali 5 menjadi sehari kita baca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad. Insya Allah kita diakui sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu ketika kanjeng Nabi Muhammad sudah sampai tempat yang istimewa. Tempat mana tadi yang istimewa? Di mana? Sidratul Muntaha. Ketika kanjeng Nabi Muhammad sudah sampai di tempat yang sangat istimewa, yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali kanjeng Nabi Muhammad, disitulah kanjeng Nabi Muhammad menghadap Allah. Dan ketika itu posisinya kanjeng Nabi Muhammad duduknya seperti duduk ketika tahiyat. Namanya duduk apa? Duduk tahiyat? Duduk iftiroh. Ya. Nah, ketika itu kanjeng Nabi Muhammad duduk menghadap Allah, bertemu langsung dengan kehadirat Allah yang maha indah, yang maha suci. Masya Allah. Lalu ketika itu apa yang diucapkan kanjeng Nabi Muhammad? Saking terharunya, dengan salam takzim dan penghormatannya, kanjeng Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatun thayyibatulillah. Segala penghormatan dan keberkahan dan seluruh kebaikan itu hanya milik Engkau ya Allah. Masya Allah. Lalu ketika itu Allah juga mengucapkan salam, mengucapkan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Ini salamnya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih salam langsung sama Allah. Semoga salam kesejahteraan, keberkahan dan rahmatku itu senantiasa untukmu wahai Muhammad. Lalu ketika Nabi Muhammad mendapatkan salam dari Allah, kanjeng Nabi Muhammad tidak merasa bangga. Ketika kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan salam dari Allah, apa yang Nabi Muhammad ucapkan, apa yang Nabi Muhammad ingat, beliau mengingat umatnya. Kata kanjeng Nabi Muhammad, apa jawabannya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masya Allah. Ya, semoga salam kesejahteraan senantiasa tercurahkan kepada seluruh hamba-hambamu yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ketika itu para malaikat penghuni langit bergetar mendengarkan apa yang menjadi dialog Rasulullah dengan Gusti Allah. Para penghuni langit mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ternyata bacaan itulah yang hingga sekarang terus kita ucapkan ketika kita sedang tahiyat dalam sholat. Baca tahiyat apa enggak sholatnya? Hafal tahiyat apa enggak? Kalau enggak hafal tahiyat, sholatnya enggak sah. Hafal apa enggak? Karena tahiyat itu termasuk rukun sholat. Hal yang wajib dibacakan ketika kita sholat.
sholat. Maka kalau nggak apa tahiyat, nggak baca tahiyat, tahiyatnya nggak sah. Jadi harus dihafal ini kalau ada yang belum hafal. Nah, ketika itulah dialog Allah, dialog Rasulullah dengan Gusti Allah. Maka ketika kita sekarang tahu bahwa tahiyat kita sesungguhnya itu adalah tahiyat yang pada saat itu baginda Nabi Muhammad menghadap Allah, dialognya baginda Nabi Muhammad dengan Allah, maka insya Allah sholat kita bisa khusyuk, sholatnya bisa kita resapi, kita sholatnya mudah untuk khusyuk. Ya, karena tadi seperti yang disampaikan sambutannya dari Bapak Haji kita, bahwasannya tingkat kehusuan kita dalam sholat itu ketika apa? Satu, yang pertama ketika apa? Ketika takbiratul. Gimana bunyi takbiratul ihram bacanya? Allahu Akbar. Ketika itu kita harus khusyuk. Ketika Allahu Akbar, kita juga harus meniatkan sholat kita. Allahu Akbar. Hati kita mengatakan, meniatkan, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, adaan lillahi ta'ala, fardhan lillahi ta'ala. Jadi ketika takbiratul ihram itu, bahkan karena takbiratul ihram masuk rukun sholat, maka itu kita harus khusyuk dan harus sama-sama kita niatkan, niatnya harus dibaca di dalam hati. Lalu apalagi tingkat khusyuknya ada di mana? Ada di ketika kita baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu yang terakhir, yang ketiga khusyuknya ketika kita baca tahiyat. Maka itu dari perjumpaan Rasulullah menghadap Allah, dari peristiwa Isra wal Mi'raj itulah baginda Nabi Muhammad mendapatkan perintah, yaitu perintah sholat fardhu 5 waktu. Yang tadinya sholatnya 50 waktu, 50. Bayangin, sehari semalam Allah nyuruh kita sholat 50 waktu. Tapi ketika itu baginda Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad, umatmu gak mampu, umatmu gak sanggup sholat 50 waktu. Bukan 5 waktu. Umatmu gak sanggup sholat 50 waktu. Balik lagi, minta dispensasi sama Allah. Akhirnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kira-kira adik-adik sholat 50 waktu kuat apa enggak? Halo? Halo, itu yang masih tidur. Ya, ada yang tidur, ada yang mainan HP. Ayo HP-nya ditaruh dulu dong. Kan kita lagi ngaji. Saya udah duduk di depan, masa saya nggak diliatin, kan saya sakit hati. Ya, ditaruh dulu handphonenya. Halo? Fokus bisa ya, fokus ya. Kira-kira kalau sama Allah nggak dikurangin masih 50 waktu, kira-kira kita kuat apa enggak? Kuat apa enggak 50 waktu? Enggak kuat. Beneran enggak kuat? Ya, sama. Saya juga enggak kuat. Ya. Artinya Allah sudah ngasih keringanan menjadi 5 waktu. Maka itu kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus berterima kasih. Kewajiban itu harus kita jalankan, karena sholat itu adalah kewajiban. Bahkan bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga kebutuhan kita kepada Gusti Allah. Sebagai apa? Penghambaan kita menjadi hambanya Gusti Allah. Kita harus sholat 5 waktu harus dijaga. Di sini
sholatnya? Ada yang bolong-bolong apa enggak? Mana yang bolong-bolong, coba tunjuk tangan. Tunjukin. Ya Allah. Ya, jangan bolong-bolong Mas, Mbak, ya. Jangan bolong-bolong. Sholat itu kewajiban kita, kebutuhan kita kepada Allah. Sholat itu enggak ada 10 menit, betul apa enggak? Sebentar, masih lama kita di depan handphone. 1 jam, 2 jam, 3 jam scrolling WA, scrolling TikTok, scrolling status ayamnya, ya enggak? Itu masih lama, kita enggak sadar 5 jam di depan HP. Tapi sholat jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena sholat itu adalah amal yang pertama akan dihisap oleh Gusti Allah. Bahkan sholat, dengan sholat kita akan menjadi mulia dengan kita menjaga sholatnya. Tapi ketika tidak bisa menjaga sholatnya, lalai sholatnya, meninggalkan waktu sholat, maka hidupnya pasti akan sengsara. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi ayo adik-adik semua, selain kita harus rajin baca sholawat, kita harus kuatkan, istiqomahkan untuk terus menjaga sholat 5 waktu. Itu ciri-ciri orang sukses. Bahkan apa, tambahin ya, bukan hanya sholat 5 waktu, tapi tambahin juga sunnahnya. Malam-malam ada nggak yang sholat bangun malam, sholat tahajud? Di sini ada apa enggak? Coba tunjuk tangan yang sering istiqomah mendawamkan sholat tahajud. Ya, siapa yang mendawamkan sholat tahajud, sholat sunnah-sunnahnya, insya Allah dimudahkan jalannya, akan dimudahkan cita-citanya jadi anak yang sukses. Ya, anak-anak nih yang kelas 12, halo. Yang kelas 12 mana sih, tunjuk tangan. Mana ya wajah-wajah kelas 12 yang sebentar lagi akan lolos dari sekolah mengikuti ujian. Kalian bukan hanya sekedar mengikuti ujian, tapi harus mendapatkan nilai yang terbaik. Jaga sholatnya, tambahin tahajudnya, tambahin sholat duhanya, tambahin puasanya, tambahin sholawatnya, tambahin baca Quran. Insya Allah bakal dimudahkan ujiannya dan nilainya insya Allah terbaik. Ya Allah, amin ya Rabbal. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Sudah jam berapa ini? Mau lanjut apa udahan? Lanjut apa udahan? Pak Haji, waktunya ya. Kita ada Jumatan ya. Iya, kita ada sholat. Jangan sampai ninggalin sholat. Harus rajin sholat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tutup. Mudah-mudahan hari ini peringatan Isra Mi'raj pada hari Jumat ini, apa yang menjadi hajat kita bersama, apa yang menjadi cita-cita kita bersama, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mudahkan, dan kita termasuk hamba Allah yang selalu dikuatkan iman dan takwanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya memohon izin, mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada kesalahan, ada yang kurang pas, ada yang menyakiti hati.
saudara-saudari, adik-adik semuanya, mohon maaf, kira-kira dimaafkan apa enggak? Maaf ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat ilmu kita semuanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, berenang-renang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, karena perut sudah lapar. Alhamdulillah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustazah Nur Lailatul Misriyah SAG yang telah menyampaikan ceramahnya agama pada kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk acara selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk meminta doa dan ridho dari semua guru yang akan diwakili oleh saudari Yunda. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh kelas 12 menyampaikan sepatah dua patah kata. Bapak, Ibu, Dewan Guru, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala hilaf dan dosa-dosa kami. Kami yang tidak mengindahkan kata-katamu. Kami yang terkadang tidak mengerjakan tugas dengan baik. Dan tidak jarang pula kami acuh saat diperhatikan. Kini kami sadar dengan tingkah laku kami yang sering membuatmu terluka dan sering kami marah meledak-ledak setiap harinya. Namun, engkau sabar. Tapi semua itu tujuannya baik, demi menjadikan kami berakhlak. Bapak Ibu Dewan Guru, bukan hanya seorang guru bagi kami. Engkau juga merupakan inspirasi yang memandu kami menuju kesuksesan. Kami mungkin tak bisa memutar ulang waktu, tetapi kami hanya ingin meminta maaf. Maafkan kami, maafkan kesalahan dan kekhilafan kami, maafkan kenakalan kami, maafkan kami dunia akhirat. Alangkah baiknya kami jika dimaafkan. Alangkah bahagia hati kami jika diridhoi guru kami. Insya Allah, Allah pun akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kami, serta meridhoi hidup kami, sehingga kami bisa sukses dan menggapai cita-cita kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga dengan adanya kegiatan ini menambah semangat bagi kita semua untuk mengamalkan ajaran Islam dalam menyambut Ramadan dan menambah semangat khususnya kelas 12 dalam mengikuti ujian sekolah dan lain-lain. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup, saya akan berikan beberapa pantun. Jalan-jalan ke negara Dubai. Jangan lupa bawa buah tangan. Sebentar lagi hadir bulan yang aduhai, bulan Ramadan yang penuh ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, kita foto dulu sebentar sebelum kita mulai. Untuk para undangan dan Bapak Ibu Dewan Guru, mohon berdiri di gazebo. Anak-anak jangan bubar dulu, tidak ada instruksi bubar ya. Nanti kita akan foto bersama, Anda di tempat saja dulu. Silakan kita ambil posisi Bapak Ibu, mohon kehadirannya untuk berdiri di gazebo. Tim atau Kang foto silakan untuk mengambil gambar.